teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Hani Noviani. Hari ini kita bakal bahas soal 2, soal 3, sama tugas mandiri soal 1. Nah, kita langsung mulai aja ke soal 2. Ini aku pakai kunci jawaban dari bahas soal, cuman ada beberapa yang aku modifikasi. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Yang pertama, Pylon Corp, sebuah perusahaan Amerika membeli 80% kepemilikan dari South Company of London dengan biaya investasi $800.000, kurs 1 pound sterling sama dengan 1,6 US dollar. Dan ekuitas South terdiri dari modal saham 400.000 pound sterling dan saldo laba 100.000 pound sterling. Mata uang fungsional South adalah pound sterling. Kemudian selisih biaya investasi Pylon dengan nilai buku ekuitas South diidentifikasi sebagai paten yang ditaksir memiliki masa manfaat 5 tahun. Nah, di sini ada neraca saldonya tanggal 31 Desember punyanya South. Nah, berarti kita bisa mengidentifikasi. Di sini udah diketahui ada Pylon Corp yang ada di Amerika. Berarti dia pakai mata uang US dollar. Nah, Pylon Corp kan dia sebagai induk. Terus ada South Company dari London. Nah, dia tuh anaknya. Dia pakai mata uang pound sterling. Sedangkan kalau misalnya kita bikin laporan konsolidasi, kita kan pakai mata uang induk kan ya. Nah, mata uangnya di sini US dollar. Nah, berarti kita harus nge-translate dari laporan keuangannya South Company dari pound sterling diubah ke US dollar. Oke, kita mulai. Pertama kita ngitung dulu excess value-nya dari transaksi Pylon Corp sama South Company. Nah, di sini diketahui kepemilikannya 80%. Terus kita mulai hitung, di sini kita tulis cost atau consideration transfernya sebesar 800.000 atau biaya yang dikasihin sama South Company buat beli 80% kepemilikannya Pylon Corp. 800.000. Kemudian karena kita di sini mau bikin laporan konsolidasi, makanya kita harus bikin implied value atau kita ubah dalam bentuk 100%. Karena di sini South bayar ke Pylon Corp ini tuh kan 80%. Makanya di implied value-nya kita akan bikin 100%. Makanya di sini caranya 800.000 dibagiin sama persentase kepemilikannya atau 80%. Didapat implied value-nya sebesar 1 juta. Kemudian kita kurangin sama book value ekuitas punyanya S. Di sini terdiri dari modal saham sama saldo laba. Nah, karena South di sini dia nyatet semuanya tuh pakai pound sterling, kita harus ubah dulu ke US dollar dengan caranya dikali karena di sini bisa kita lihat kurs sepanjang tahun berjalannya dari soal. Kita ubah dari pound sterling ke US dollar dengan cara dikaliin sama kursnya. Nah, ingat lagi teman-teman, kalau misalkan modal saham sama saldo laba, ini tuh dia berdasarkan kurs saat akuisisi. Jadi di sini akuisisinya kita asumsiin 1 Januari. Berarti tinggal kita kaliin sama 1,60. Berarti nanti didapat 400 dikaliin sama 1,6 dolar, didapat $640.000. Begitupun juga yang laba. Nah, udah gitu tinggal kita kurangin dari implied value 1 juta, dikurangin sama modal saham, dikurangin sama saldo laba. Nah, nanti didapat patennya sebesar 200.000. Nah, patennya ini tuh kita balikin lagi, kita ubah lagi ke pound sterling. Kalau misalkan kita ubah ke pound sterling, didapat 125.000 pound sterling. Nah, ini mungkin ada yang bingung ya. Jadi kan di sini yang diketahuinya kurs pada 1 Januari. 1 pounds-nya ini tuh sama dengan 1,6 US dollar. Kita mau ngubah nih dari dolar berapa pounds. Nah, kita tinggal bikin 1 US dollar, kita pindah ruas sama dengan tinggal dibagi 1 dibagi 1,6. Ini tinggal pindah ruas aja ya teman-teman. 1,6 di bawah 1. Jadi ntar didapat 1 US dollar sama dengan 0,625 pounds. Nah, nanti tinggal kita kaliin aja di sini sama dengan patennya 200.000, kita kaliin sama pounds-nya.
didapat 125.000. Nah, udah ketahuan nih patennya berapa, kita bikin schedule amortisasi paten. Nah, pertamanya kita tulis dulu bagian paten yang awal. Paten yang awalnya berapa pounds. Di sini kita tulis 125.000 pounds. Kemudian kita ubah ke dolar. Tinggal kita kaliin sama rate-nya 1,6. Nah, ini pakai rate-nya tuh yang spot atau saat terjadinya transaksi, yaitu pada 1 Januari di 1,6. Di sini 200.000. Kemudian buat amortisasi paten, kita bakalan mubah amortisasinya ke rate average. Jadi di sini amortisasinya berapa? 125.000 dibagi 5 tahun. Karena amortisasinya memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Jadi selama 1 tahun, masa manfaat amortisasi patennya sebesar 25.000. Terus di sini kita pakai rate-nya average. Di sini pakai rata-rata 1,63. Nah, nanti tinggal kita kaliin 25.000 dikali 1,63, yaitu 40.750. Nah, berarti paten di sini nilainya udah jadi 159.250. Ini tinggal kita kurangin aja ya. Bagian paten dikurangin sama amortisasi patennya. Nah, ini kan hitungan kita kan ya. Terus padahal yang ada di laporan konsolidasi, ini tuh paten itu dinilai sebesar pound sterlingnya ini didapat 125.000 dikurangi 25.000 didapat 100.000 pound sterling. Kita kaliin sama rate-nya 1,65. Karena di sini paten ini tuh kan masuknya ke aset. Jadi dia tuh pakai rate-nya closing rate. Nah, jadi di sini kita lihat closing rate atau pada 31 Desember ini rate-nya 1,65. Maka di sini paten menurut laporan konsolidasi dicatatnya sebagai 165.000. Diperoleh dari 100.000 kali 1,65. Nah, jadi ini berbeda ya dari paten yang ada di laporan konsolidasi sama yang udah kita hitung. Nah, perbedaannya berapa sih? Perbedaannya 5.750. Di sini nilainya positif, maka nilainya positif, maka ini ada kenaikan paten. Jadi ini di sini bakalan ada kenaikan paten sebesar 5.750. Karena kan yang udah dicatat tuh di laporan konsolidasi 165.000. Sedangkan yang kita hitung 159, makanya di sini harus ditambahin sebesar 5.750. Berarti di sini ada kenaikan paten yang mana AOC naik. Terus di sini AOC naik berarti di sini di kredit. Kemudian saldo AOC normalnya tuh di kredit. Makanya saat AOC-nya naik berarti dia ada di kredit. Kemudian kita bikin kertas kerja translasi. Oke, sebelumnya teman-teman kita review dulu sebentar ya. Jadi kalau misalkan buat di translasi, kalau misalkan aset mau diubah mata uangnya, kursnya, itu tuh pakai rate yang mana? Kalau misalkan aset sama liability, dia pakai closing rate atau pada 31 Januari. Terus kalau misalkan equity, ini dibagi dua. Kalau misalkan yang common stock, ini biasanya berdasarkan historis atau transaksi saat terjadinya pembelian common stock-nya, tapi di yang lalu gitu, bukan saat itu juga. Terus ada RE ini biasanya dari RE awal ditambah net income dikurangi dividen, kemudian buat di laporan laba rugi di sini revenue menggunakan
rate average, terus expense juga menggunakan rate average, kemudian dividen ini pakai rate pada saat diumumkan. Nah, karena di sini beda-beda kan rate-nya, makanya debit sama kreditnya tuh nggak bakalan balance. Karena berbeda perhitungan, maka ada saldo penyeimbang, namanya AOCI. Nah, di sini AOCI. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, berarti di sini cash kan masuk ke aset. Karena cash masuk ke aset, dia berarti pakai rate-nya closing rate. Terus di sini trial balance-nya ini ada di soal ya, di sini. Di sini. Nah, kita tinggal tentuin rate-nya pakai yang mana. Nah, karena di sini closing rate, berarti kita pakai rate-nya yang 31 Desember, maaf. Di sini berarti pakai 1,65 dolar. Baru kita ubah ke US dollar dengan cara dikaliin aja 20.000 pound sterling dikaliin sama rate-nya. Nah, begitupun yang ke bawah-bawahnya. Terus di sini udah beres ya. Pertama nentuin nilai paten udah ada. Patennya di sini 125.000 pound sterling, terus bikin schedule amortisasi udah. Amortisasi paten, kemudian kertas kerja transaksi udah. Selanjutnya kita lanjut ke soal 3. Nah, jadi soal 3 gini. Peter Corp, sebuah perusahaan Amerika, membeli 80% kepemilikan dari Sulz Company of Germany dengan biaya investasi 3.200.000 dolar. Terus kurs euro 1 euronya sama dengan 0,5 US dollar. Dan ekuitas Sulz terdiri dari modal saham 5 juta euro dan saldo laba 2 juta euro. Mata uang fungsional Sulz adalah euro. Selisih biaya investasi Peter dengan nilai buku ekuitas Sulz diidentifikasi sebagai paten yang ditaksir memiliki masa manfaat 10 tahun. Berikut ini adalah neraca saldo Sulz pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Oke, kita mulai. Jadi di sini Peter, dia kan dari Amerika. Dari Amerika dia pakai pelaporannya ini tuh pakai US dollar. Sedangkan Sulz dia ngasih investasi ke P, tapi dia laporan keuangannya dia pakai euro, makanya di sini harus disesuaikan. Kemudian harus ditranslasi dari euro ke US dollar. Oke, di sini kita nyari dulu excess value-nya. Di sini kepemilikan dari PKS itu 80%. Terus di sini biaya yang diberikan yaitu cost-nya sebesar 3.200.000 dalam euro. Kemudian implied value-nya kita bikin 100%, yaitu dengan cara 3.200.000 dibagi 80%. Kemudian kita kita kurangin sama book value ekuitasnya S. Ada capital stock sebesar 5 juta. 5 jutanya ini dalam bentuk euro. Kemudian ada RE atau labanya 2 juta dalam bentuk euro juga. Nah, ini kita totalin 7 juta ini kita ubah ke dolar. Maaf, di sini dolar. Nah, ngubahnya 7 juta dikaliin sama 0,5 dikali kurs 1 euro yaitu 0,5 didapat 3.500.000, baru kita kurangin sama implied value 4 juta dikurangi 3.500.000 didapat 500.000 dolar. Nah, ini seperti biasa kita konversi lagi ke euro yaitu sebesar 1 juta didapat dari 500.000 dibagi 0,5 dolar. Terus di sini 1 juta euro. Nah, kenapa kita konversi? Biar kita bisa lihat amortisasi patennya. Oke. Nah, di sini kita buat dulu bagian paten. Patennya kan di sini 1 juta euro.
Terus di sini amortisasinya berarti 1 juta dibagi 10 tahun. Karena masa manfaatnya 10 tahun, didapat amortisasinya 100.000. Nah, ini tinggal kita kaliin sama rate-nya. Kalau misalkan paten yang awal kan ini dibelinya di 2 Januari kan. Misalnya di 2 Januari, kita lihat rate-nya ini didapat 0,5 dari sini. Kurs pada 1 Januari 0,5. Kemudian kalau buat amortisasi paten ini pakai rate yang average. Karena ini expense masuknya. Di sini kurs rata-ratanya 0,55. Nah, kemudian tinggal kita kurangin paten yang awal dikurangin sama amortisasinya. Didapat 445.000. Terus di sini, ini kan menurut hitungan kita. Nah, kita cari paten yang udah dihitung di laporan konsolidasi punyanya P. Di sini sebesar euronya 900.000 euro didapat dari paten yang udah kita hitung 1 juta dikurangin sama amortisasinya 100.000. Nah, ending paten ini tuh karena dia di akhir tahun, berarti dia pakai closing rate atau pada 31 Desember. Nah, kita lihat rate-nya berapa. Rate-nya di sini 31 Desember 0,6. Nah, maka kalau misalkan kita dalam bentuk dolar, tinggal kita kaliin aja 900.000 dikaliin sama 0,6. Nanti bakalan ada selisihnya, yaitu sebesar 95.000. Didapat dari 540.000 dikurangin 445.000. Terus udah gitu, di sini dikasih tahu lagi pada tanggal 3 November, Schultz meminjam 600.000 kepada Peter ketika kurs $1 sama dengan 0,56. Pinjaman tersebut akan didominasi dalam US dollar dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Nah, ini dibayarnya ke dolar. Jadi Schultz ini minjam duit 600.000 euro, terus bakal dibayar ke dolar. Makanya kita harus translatein dulu dari euro ke dolar. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kan S ke P ini dia minjem jangka panjang 336.000 dolar. Nah, di euronya ini kita hitung 600.000. 600.000 kita masukin di euronya. Terus kita cari dolarnya berapa. Nah, rates-nya udah dikasih tahu kan ya di sini. Rates-nya pakai yang 0,56. Pakai 0,56. Kemudian kita bikin ke dolar. Berarti didapat 600.000 dikaliin sama 0,56 didapat 336.000. Nah, pas minjem uang, kan S minjem uang ke P, 336.000. Nah, P ini tuh dia tetap nyatet gitu. Kalau misalkan S punya utang, tetap di harga 336.000 dolar. Sedangkan S, karena dia yang minjem, berarti dia ngalamin perubahan nih, utangnya berapa ya? Beda gitu sama P. Makanya di sini tetap aja gitu 336.000. Nggak ada yang berubah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ada perubahan dalam euronya. 336.000 ini kita kaliin sama rates pada 31 Desember 2014. Di sini didapat 0,6. Nah, ternyata rate-nya tuh ternyata pinjamannya itu udah berubah jadi 560.000. Jadi sebenarnya dia minjem uang awal jatuh 600.000 euro. Ternyata di 31 Desember utang dia tuh malah jadi 560.000. Seneng dong karena utangnya seolah-olah berkurang sebesar 40.000. Jadi di sini ada exchange gain. Nah, di sini tuh udah ditulis exchange gain-nya tuh sebesar 40.000 dolar. Kalau misalkan ini kosong, bisa kita hitung sama perhitungan ini. Oke, selanjutnya kita ngisi kertas kerjanya. Nah, ngisi kertas kerjanya kayak tadi ya, kita
analisis dulu ini pakai rate apa sih, apakah pakai closing, apakah pakai average, atau pakai rate apa. Nah, di sini untuk aset kayak untuk aset ini biasanya pakai closing rate. Terus buat expense kayak COGS, depreciation expense, operating expense ini pakai average. Kemudian buat dividen ini pakai rate saat diumumkan. Liabilities ini semuanya pakai closing rate, terus capital stock sama RE ini pakai historis, sell sama exchange gain ini pakai average. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Rates-nya kita tulis, closing rate-nya itu 0,6. Dari sini ya, dari soal 0,6. Closing pada 31 Desember, terus ada average-nya 0,55. Di sini kurs rata-rata, terus kurs dividennya udah diketahui 0,54. Nah, udah tinggal masukin aja, terus dikaliin dari pound sterling ke US dollar. Nanti kita total, di sini total debitnya 23.600. Kalau misalnya US dollar, 13.755. Nah, di sini ketika kita ngetotal kredit, ternyata kreditnya 12.958.000. Makanya kan yang di sini kan ada selisih kan, ada yang berbeda. Nah, selisih ini tuh dimasukin ke AOC. AOC-nya yaitu sebesar 797.000. Oke. Kemudian kita bikin jurnal eliminasi. Pertamanya kita eliminasi dulu, sebenarnya eliminasi ini dulu, investasinya dulu. Pertama, kita eliminasi common stock, RE, paten, investment in S, sama NC equity. Eliminasi ekuitas S sama investment in S. Ini kita masukin common stock-nya. Ingat di sini jurnal eliminasi karena buat laporan konsolidasi berarti ngikutin mata uang punyanya induk atau sebesar atau pakai mata uang US dollar. Nah, kita masukin common stock punyanya S. Di sini awas jangan sampai salah masukin yang 5 juta. Tapi kita masukin yang udah pakai US dollar. Nah, di sini didapat capital stock-nya ini tuh 2.500.000. Terus RE-nya didapat 1 juta. Dari 2 juta dikaliin sama 0,5. Kemudian paten kita pakai yang ini. Paten yang udah kita hitung tapi dalam bentuk dolar. Terus investment in S tinggal kali semuanya sama 0,8 dari kepemilikannya ya. 80% dikali sum dari ini. Selisihnya ke NCI equity. Terus udah gitu kita amortisasi paten. Nah, amortisasi paten berarti di sini jurnalnya other expense pada paten. Nah, ini mungkin ada yang bingung kenapa di kredit. Karena di sini patennya ini tuh dia mengalami penurunan. Di sini kita amortisasi patennya dulu. Di sini ada expense pada paten sebesar 55.000. Ini kayak jurnal biasa depresiasi kayak gitu, 55.000. Terus di sini ada penyesuaian nilai paten karena penyesuaian kurs. Nah, kan di sini patennya berubah ya. Karena ada selisih 95.000. Nah, kita eliminasi paten pada investment in S sama NCI. Nah, di sini patennya kenapa dia debit? Karena yang ada di laporan konsolidasi ini tuh 540. Terus yang kita hitung cuma 445.000 di bukunya S. Makanya kita harus tambahin patennya sebesar 95.000. Biar dia jadi 540.000. Jadi di sini patennya debit. Kemudian investment in S-nya tinggal kali sama persentase kepemilikannya. 80% dikaliin sama 95.000. Terus selisihnya masuk ke NCI. Kemudian kita juga eliminasi pendapatan dividennya. Nah, di sini income from S didapat dari persentase kepemilikan 80%, kita kaliin sama net income-nya.
dikurangin sama amortisasi paten. Nah, net income-nya kita hitung dulu. Net income-nya di sini kita masukin punyanya sales-nya ini. Sales-nya di sini 5.500.000. Terus COGS-nya 2.200.000 sehingga gross profit-nya 3.300.000. Terus udah gitu ini dari sini ya, sales-nya 5.500.000 dalam US dollar. Terus di sini kita kurangin sama expense-nya. Ada depreciation expense 440.000, operating expense sama ditambahin sama gain dari pinjaman. Nah, pinjamannya ini didapat 22.000. Terus di sini total expense-nya didapat minus 1.903.000. Kita kurangin sama gross profit-nya didapat net income sebesar 1.397.000. Nah, karena udah dapat net income-nya, berarti kita bisa hitung income from S-nya. Didapat dari persentase kepemilikan 80% dikaliin sama net income dikurangin sama amortisasi paten. Terus kalau misalkan ada unrealized itu bisa dikurangin sama ditambahin sama realized. Terus udah gitu di sini dividen S-nya dihitung dari 80% dikaliin sama dividennya 270.000. Ini sekali lagi dalam bentuk dolar. Terus sisanya masuk ke investment in S. Nah, selanjutnya ini penyesuaian bagian laba NCI. Nah, buat ngitung NCI expense ini sama kayak buat ngitung income from S, cuman di sini bedanya persentasenya. Karena NCI di sini persentasenya sebesar 20% ya. Dari 100% dikurangi 80%, dikaliin sama net income-nya, dikurangin sama patennya. Kita didapat net NCI expense-nya 268.400. Terus dividen S-nya tinggal 20% dikaliin sama dividen S. 270.000. Selisihnya masuk ke investment in S. Terus kita juga harus ngeliminasi utang jangka panjang. Nah, di sini kita eliminasi piutangnya. Di sini tuh AR itu sebesar 336.000. Terus kita hapus payable to pay yaitu sebesar 314.000. Oh ya, di sini kita tulis dulu gain-nya 22.000 dari kenaikan kurs ya. Nah, di sini gain-nya. Terus di sini berarti payable to Peter berarti selisihnya. Kemudian kita eliminasi AOC di neraca. Nah, AOC yang berlebih ini selisihnya kita eliminasi. Nah, di sini karena AOC-nya di debit 797. Taunya dari sini. Karena di sini ada selisihnya debit, maka AOC-nya juga naik. Nah, debit di sini. Terus udah gitu, investment in S-nya tinggal kita kaliin sama 80%. Dikaliin sama OC, terus selisihnya masuk ke NCI.